bencana itu bukanlah bencana dari alam, tapi bencana politik yang diwariskan sejak masa kolonial. Hai Sobat History, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Galina Sophia. Kali ini aku akan bahas segmen Bersejarah, Belajar dari Sejarah. Kita semua pasti tahu berita yang akhir-akhir ini sedang hangat dan memprihatinkan bagi Indonesia, yaitu tentang banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera. Kita sedih, kita bersimpati, tapi sebagai anak bangsa yang melek sejarah, kita nggak boleh cuma pasrah. Kita harus bertanya, kenapa bencana ini terus berulang? Hari ini kita akan bedah fakta bahwa bencana yang terjadi hari ini, khususnya di Sumatera, bukan hanya soal hujan deras, tapi merupakan bencana politik warisan kolonial yang sudah diturunkan sejak lebih dari 100 tahun yang lalu. Mari kita bongkar akarnya. Kita flashback dulu ke sekitar abad ke-19, jauh sebelum ada internet dan gadget. Di hulu Sumatera, pondasi bencana itu sudah mulai ditanam. Faktanya, sejak abad ke-19 sudah terjadi alih fungsi lahan hutan yang masif untuk dijadikan lahan perkebunan, seperti perkebunan tembakau di Delhi, perkebunan karet, dan juga kopi. Ini tuh bukan perkebunan kecil ya, melainkan perkebunan skala industri kolonial. Perkebunan dengan area yang sangat luas untuk menghasilkan produksi bahan-bahan yang akan dijual atau diekspor oleh pemerintah kolonial. FYI, masa kolonial itu adalah masa di mana ketika Indonesia masih dijajah oleh Belanda, disebut masa kolonial atau masa pemerintahan Hindia Belanda, karena saat itu Indonesia namanya Hindia Belanda atau Netherlands Indies. Saat itu, hutan hujan tropis yang tadinya berfungsi sebagai spons raksasa akhirnya tidak mampu menampung air dari curah hujan yang tinggi. Karena hutan yang asli tiba-tiba diganti menjadi monokultur tumbuhan yang dibutuhkan oleh pemerintah kolonial. Akibatnya, ketika hujan turun, air bukannya tertahan atau meresap, melainkan air itu melaju kencang membawa material menuju ke hilir. Dan inilah trigger utamanya. Sehingga hal ini menegaskan bahwa bencana itu bukanlah bencana dari alam, tapi bencana politik yang diwariskan sejak masa kolonial. Alam pun sebetulnya sudah memberikan kita peringatan. Sumatera secara geografis merupakan rumah bagi puluhan gunung api aktif. Belum lagi di sana banyak daerah aliran sungai dan banyak pemukiman penduduk masyarakat itu terletak di dekat aliran sungai dan di dataran rendah. Karena memang ciri khas pemukiman penduduk itu salah satunya ia dekat dengan sumber kehidupan, yaitu air. Sejarah kembali membuktikan bahwa bencana ini bukanlah kejadian mendadak, melainkan serangkaian proses panjang yang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam adalah hal yang tidak bisa kita ubah, karena sudah terbentuk sejak ratusan tahun yang lalu, dan begitulah adanya. Tapi faktor manusia inilah yang akan menentukan bagaimana alam itu akan bertindak. Apakah alam akan bersahabat dengan kita, atau alam akan memberikan peringatan keras kepada manusia. Itu tergantung bagaimana kita sebagai manusia memperlakukan alam. Salah satu wilayah yang sering menjadi korban dan terdampak adalah wilayah Padang. Tahun 1907, terjadi banjir di Padang dengan tinggi sekitar 2,5 meter. Tinggi ini sudah melebihi tingginya manusia normal pada umumnya. Jadi lebih tinggi dari manusia. Kemudian tahun 1926 terjadi badai dahsyat
dan juga hujan deras yang kembali meluluh lantahkan Padang dan menyebabkan banjir setinggi 3 meter. Ini lebih tinggi dari sebelumnya ya. Tidak berhenti sampai di situ, tahun 1928 terjadi hujan 2 hari berturut-turut dengan curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan Padang itu terendam banjir setinggi 5 meter. Pemerintah kolonial melalui Burgerlijke Openbarewerken memikirkan atau mendesain bagaimana cara menanggulangi banjir yang terjadi ini. Mereka mendesain atau membuat sebuah program pengendalian banjir yang proyeknya dijalankan sejak 1911 sampai 1913 dengan membangun drainase dan juga membangun kanal-kanal. Nah, kanal-kanal inilah yang oleh orang Minang saat ini dikenal sebagai Banda Bakali atau sungai yang digali. Solusi engineering sudah dilakukan dan sudah ada. Tapi apa hasilnya? Banjir tetap terjadi bahkan sampai setinggi 5 meter di tahun 1928. Hal ini membuktikan bahwa solusi teknis itu gagal total. Pembelajaran pertama yang kita dapatkan adalah solusi teknis seperti pembangunan kanal itu pasti akan gagal selama kerusakan di hulu atau deforestasi itu tidak diselesaikan. Dan itu sebetulnya hanyalah memindahkan masalah. Selain di wilayah Padang, sebetulnya di masa kolonial juga banyak terjadi banjir di wilayah lainnya seperti Aceh, Medan, dan wilayah lainnya. Kemudian pemerintah kolonial juga memikirkan bagaimana menghentikan atau mengendalikan banjir yang terjadi di Medan. Salah satunya adalah membuat suatu program, yaitu program reboisasi terbatas di hulu. Tapi ternyata upaya ini tidak berjalan maksimal karena tekanan ekonomi untuk terus memperluas lahan perkebunan itu selalu menang. Kenapa harus selalu dilakukan perluasan lahan perkebunan? Karena saat itu pemerintah Belanda sedang membutuhkan komoditas-komoditas ekspor seperti tanaman tembakau, karet, kopi itu untuk diekspor, dijual, untuk mengisi kas atau mengisi keuangan pemerintah Belanda. Sehingga program reboisasi ini terkalahkan oleh faktor ekonomi tersebut. Kemudian pada tahun 1927 lahirlah yang namanya Bosch Ordonansie yang tercantum di Stadsblad nomor 221 tahun 1927. Aturan ini menyatakan bahwa kawasan hutan adalah sebagai domain negara Hindia Belanda. Lahan tanpa bukti kepemilikan dianggap sebagai milik negara. Kebijakan inilah yang akhirnya melahirkan dualisme hukum yang kontradiktif antara tanah adat yang dijaga oleh masyarakat dengan kawasan hutan yang dimiliki oleh negara dan kapanpun bisa dieksploitasi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa konsep hutan negara saat ini berakar dari Bosch Ordonansie tersebut yang mewarisi paradigma kolonial, menjadikan hutan yang tanpa kepemilikan itu sebagai hutan milik negara, tanpa mengakui hak sosial dan ekologis masyarakat adat. Setelah merdeka, sebetulnya kita punya peluang emas untuk menghapus jejak ini. Tapi sayangnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan justru mewarisi paradigma kolonial. Seluruh kawasan berhutan itu dianggap sebagai hutan negara tanpa mengakui hak sosial dan ekologis masyarakat adat. Kemudian, monokultur kelapa sawit itu berkembang secara masif, menggantikan pola kolonial yang sebetulnya lebih variatif. Dan dari sinilah deforestasi terus berlanjut. Dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dianggap memberikan ruang yang luas untuk korporasi membuka lahan perkebunan sawit di wilayah hutan, di mana ini tentu saja semakin memperparah deforestasi yang sudah diwariskan sejak tahun 1800-an. Jadi sobat sejarah, sekarang kita tahu bahwa banjir yang terjadi salah satunya di Sumatera
adalah proses akumulasi dari sejak 100 tahun yang lalu, bahkan lebih. Dari alih fungsi lahan hutan yang masif di masa kolonial, solusi teknis yang gagal, dan undang-undang negara merdeka yang masih mewarisi semangat ekstraksi kolonial. Kita memang tidak bisa mengubah sejarah, tapi kita wajib belajar darinya. Dan pembelajaran penting masa kini adalah yang pertama, hulu adalah kunci. Bencana yang terjadi di kota atau hilir merupakan alarm dari kerusakan yang terjadi di hulu. Sehingga penanggulangannya bukan hanya berfokus pada penanggulangan di hilir, melainkan perbaikan kerusakan yang ada di hulu. Yang kedua adalah hargai adat. Kita bisa melihat bahwa peran masyarakat adat itu sangat penting, dan masyarakat adat itu lebih arif dalam menjaga lingkungan dibandingkan dengan mindset korporasi. Yang ketiga adalah evaluasi kebijakan. Hukum agraria dan kehutanan yang masih mewarisi aroma kolonial harus dibersihkan, yang menganggap hutan sebagai domain negara dan bisa dieksploitasi, serta menjadikan hutan ini kembali sebagai paru-paru kehidupan yang wajib kita lindungi. Kita berharap bahwa kejadian bencana ini bisa menjadi momen refleksi kolektif bagi seluruh pihak. Jangan biarkan legasi buruk dari masa lalu itu menjadi bencana bagi generasi kita selanjutnya. Itu dia pembahasan bersejarah kali ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju bahwa banjir ini adalah legasi kolonial? Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Salam sejarah, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.